Assalamualaikum anak-anakku. Kita lanjutkan pembahasan tentang sistem peredaran darah. Kali ini, Ibu akan membahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah dapat terjadi pada darah seperti penyakit anemia, leukemia, hemofili, dan lain-lain. Penyakit pada jantung seperti penyakit jantung koroner, dan penyakit pada pembuluh darah, baik itu pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena, seperti arteriosklerosis, trombus, embolus, varises, hipertensi, dan hipotensi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyakit yang menyerang darah, yaitu yang pertama anemia. Anemia adalah keadaan jumlah eritrosit atau hemoglobin dalam darah kurang dari normal, ditandai dengan hematokrit atau prosentase eritrosit dalam volume darah rendah. Jenis-jenis anemia yang pertama adalah anemia perniosa yang disebabkan karena ketidakmampuan tubuh menyerap vitamin B12. Yang kedua adalah anemia gizi yang disebabkan karena kekurangan zat besi dalam makanan. Yang ketiga adalah anemia aplastis yang disebabkan karena kegagalan sumsum tulang memproduksi eritrosit. Cara pencegahan atau pengobatannya, bila jenis anemia gizi, maka pencegahan dan pengobatannya dengan cara memenuhi asupan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti sayuran hijau, daging, dan hati. Yang kedua adalah penyakit leukemia. Penyakit leukemia yaitu gangguan pada produksi leukosit yang terlalu banyak. Leukemia dapat terjadi pada semua umur, terutama anak-anak. Pada leukemia akut, kematian dapat terjadi dalam beberapa minggu. Pada leukemia kronik, pasien dapat hidup beberapa tahun. Berikutnya, penyakit yang menyerang darah yaitu adalah hemofili. Hemofili adalah kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera. Penyakit ini disebabkan karena faktor genetik atau bisa juga karena kekurangan vitamin K dan zat kapur. Penyakit yang menyerang jantung yaitu adalah penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Jantung koroner disebabkan karena kebiasaan merokok, makanan berkolesterol tinggi, kegemukan, diabetes mellitus, penuaan, tekanan darah tinggi, dan faktor keturunan. Penyakit pada pembuluh darah yang pertama adalah arteriosklerosis, yaitu penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan sumbatan bertahap hingga mengurangi aliran darah. Sumbatan ini disebabkan karena adanya endapan lemak. Arteriosklerosis yaitu penyakit karena adanya sumbatan endapan kapur pada pembuluh darah arteri, sehingga pembuluh darah arteri mengeras dan mengurangi aliran darah. Jadi, bedanya untuk arteriosklerosis dan aterosklerosis hanya endapannya. Bila arteriosklerosis ini yang menyumbat pada pembuluh darah arteri adalah lemak, sedangkan pada penyakit aterosklerosis yang menyumbat pada pembuluh darah arteri adalah endapan kapur. Penyakit berikutnya adalah trombus. Trombus adalah penyakit gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Sedangkan embolus atau emboli adalah gumpalan bekuan darah pada pembuluh darah yang terlepas dan bergerak mengikuti aliran darah dan terjepit di dalam pembuluh darah kapiler. Bedanya antara penyakit trombus dan embolus adalah bila penyakit trombus, gumpalan itu akan terjadi pada tempat pembentukannya.
Sedangkan pada embolus, gumpalannya ini akan terlepas dan mengikuti aliran darah. Hal ini akan lebih berbahaya, apalagi bila gumpalan itu sampai menyumbat aliran darah ke pembuluh darah kapiler. Berikutnya adalah penyakit varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena, biasanya pada tubuh bagian bawah atau betis. Varises disebabkan karena menurunnya elastisitas pembuluh darah vena, misalnya karena terlalu lama berdiri atau memakai sepatu berhak tinggi yang memaksa vena bekerja lebih berat. Yang ke-10 adalah wasir. Bila pelebaran pembuluh darah vena itu terjadi di sekitar anus, maka penyakitnya disebut dengan wasir. Penyebabnya saat susah buang air besar tetapi dipaksakan. Susahnya buang air besar dikarenakan karena kurang minum, kurang serat, kurang olahraga, banyak duduk, mengangkat benda-benda berat. Yang ke-11 adalah hipertensi. Hipertensi atau biasa dikenal dengan tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal, misalnya di atas 120/80 mm Hg. Penyakit hipertensi ini dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan stroke atau tersumbatnya arteri ke otak. Hipotensi biasanya dikenal dengan penyakit tekanan darah rendah, yaitu tekanan darah arteri menurun hingga di bawah normal. Penyebabnya adalah kehamilan, berbaring terlalu lama karena sakit, konsumsi obat pelangsing yang berlebihan, dan karena dehidrasi. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian semua sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.